Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 3 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir hari Kamis kemarin. Oke. Malam ini saya ingin menginformasikan informasi eksklusif untuk penonton Aftok ya, terkait promo membership. Ini promo ini belum kita publikasikan ya, jadi baru di Aftok ini kita sampaikan ya. Untuk bulan lalu kita juga ada trade vesting bundling dengan Peers, dengan Bull Hunter ya. Ada beberapa orang yang mencari bundling peer, bukan Peers ya, private investing room reguler yang ada saham non syariahnya dengan private trading room ya. Jadi ini adalah bundling peer dan private trading room. Ada perbedaannya ya. Di sini ada bundlingnya adalah paket 12 bulan peer ya, dengan 3 paket yang ditawarkan oleh private trading room, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan ya. Jadi ini adalah pilihan ya, silahkan Anda pilih. Dan ini ada beberapa paket yang sudah dibeli ya. Untuk paket bundling peer 12 dan PTR 3 bulan ini tersisa 3 dari 5. Kemudian untuk 12 ya, peer 12, private trading room 12, tadi pagi saya lihat sudah satu yang ambil. Nah, kebanyakan memang kemarin tidak bisa ambil peers ya, karena menunggu peer ya dan private trading room. Silakan bagi Anda yang berminat saja, apabila Anda memang sudah memiliki rencana trading dan investasi bersama Yef Advisor, silahkan manfaatkan promo trade vesting, promo November ini, promo bulan ini ya. Silahkan, link ada di deskripsi. Cukup ya, kita langsung lanjut ke pembahasan ISG seperti biasa. Hari Minggu kita akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan di Stoko edisi minggu ini yang sudah dipublikasikan tadi sore ya. Jadi setiap minggu kan ada stock call yang dipublikasikan di website ya. Ini adalah lanjutan dari penyampaian sebelumnya, bahwa sejak beberapa minggu terakhir ini ISG sedang berproses menuju wave 4 dengan target di bawah 7.400 sampai dengan 7.300-an yang merupakan target wave 4 secara teknikal. Namun sampai dengan penutupan terakhir target tersebut belum tercapai, dan mungkin seperti yang saya sampaikan di akhir bulan Oktober kemarin, mungkin awal November sampai dengan pertengahan target tersebut akan dapat dicapai. Dan tentunya momentum koreksi seperti sekarang ini adalah waktu yang cukup baik untuk kita membeli saham-saham yang layak investasi tentunya ya, untuk kita persiapkan misalkan untuk tahun depan ataupun untuk window dressing yang kita rasa saham tersebut belum naik padahal fundamentalnya baik. Mungkin saja ini adalah kesempatan untuk melakukan akumulasi di dalam koreksi minor atau koreksi jangka pendek wave 4 ini ya. Jadi silahkan dibaca. Nah, ini untuk saham trading di Stockholm Private Trading Room minggu ini ya. Setiap minggu pasti akan ada rekomendasi stock call ya, dan rekomendasi selanjutnya akan disampaikan setiap hari, setiap di jam bursa. Stock call itu adalah rekomendasi yang disampaikan di website ya, jadi hanya hari Minggu. Kalau rekomendasi biasa kita akan sampaikan secara real time di channel Private Trading Room. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Oke. Pak, izin konsul, apakah CPO sudah di siklus naik seperti yang Bapak perkirakan beberapa bulan lalu? Apakah saat ini sudah bisa mulai invest di saham sawit? Terima kasih atas bantuan. Oke, kita lihat siklus CPO-nya dulu ya. Karena kita pertanyaannya adalah sawit atau CPO, kita akan lihat dari saat ini. Oke. Memang setelah breakout dari 4.400 seperti yang kami sampaikan akhir tahun ya, masuki
musim hujan, ya, CPO breakout di atas 4.400 atau 4.200 area. Ini adalah resist yang bisa dikatakan adalah resist yang menahan harga CPO ini dalam beberapa tahun terakhir ini, dan artinya jika level ini dipecahkan akan terjadi perubahan tren atau siklus. Nah, siklus saat ini tentunya ya harus naiknya, seharusnya seperti yang terjadi di 2020 sampai dengan siklus ini biasanya berjalan dalam beberapa tahun ya, setelah musim kering yang cukup panjang ya, dan bulan ini sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda musim hujan datang ya. Kemungkinan ini akan menyebabkan ya CPO akan memasuki siklus naik seperti yang terjadi dalam beberapa tahun lalu ya. Setelah musim kering panjang ya, saat ini sudah mulai musim hujan, dan perkiraan kami CPO akan melanjutkan tren naik atau siklus naiknya dalam beberapa tahun mendatang. Dan apakah saat ini waktu yang tepat untuk investasi? Tentu saja iya, mumpung IHSG lagi turun, dan juga hari ini kalau tidak salah ya, hari ini karena saya sudah mereview stock picks terbaru, ada 2 saham baru, salah satunya saham yang berkorelasi dengan CPO. Mungkin dipublikasikan hari ini kalau nggak salah. Anda bisa cek member peer dan member peers ya. Member peers kalau nggak salah dapat juga, dan juga untuk peer ada 2 saham baru yang masuk di minggu ini, di 2 minggu beberapa minggu inilah ya. Ada 2 saham baru setelah Agustus sampai dengan September kita tidak ada rekomendasi. Di bulan Oktober akhir sampai dengan November minggu kedua ini, dengan seiringnya turunnya IHSG yang seperti yang saya prediksi, ini akan ya memberikan kesempatan untuk kita memberikan rekomendasi saham yang memang secara fundamental ya sudah pasti like invest, sudah dihitung, sudah diproyeksikan ya. Kalau rekomendasi itu kan kita harus bisa memproyeksikan dalam beberapa waktu mendatang, beberapa tahun mendatang, ini akan bagus gitu ya. Nah, baik dari fundamental maupun dari harga sahamnya yaitu teknikal. Nah, momentum IHSG koreksi ini, dan kebetulan memang CPO sedang mulai memasuki siklus naik ini, menurut kami secara umum, secara general ya, tidak semua saham CPO layak ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ya. Salah satu sahamnya kita sudah rilis di StockPicks. Mungkin Bapak Ibu member peer sudah mengantongi sahamnya apa, dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan semoga saja diberikan penurunan supaya kita bisa melakukan akumulasi di harga yang baik ya. Yang kita harapkan, jangan sampai besok masuk langsung naik gitu ya, kita nggak bisa beli banyak gitu ya. Seperti case beberapa saham kita masuk belum beberapa langsung naik harga sahamnya. Kita harapkan tidak terjadi, karena ya sekali lagi peer ataupun peers ketika merekomendasikan itu harus menunggu konfirmasi ya, karena kita tidak berjudi. Kita harus melihat benar-benar fundamentalnya ini sudah terkonfirmasi akan baik dalam beberapa waktu ke depan ya gitu. Oke, secara umum seperti itu ya, tapi Bapak Ibu harus berhati-hati, tidak semua saham CPO itu like invest. Mungkin harga sahamnya naik, belum tentu juga like invest ya. Kita harus memilih pertama, perusahaan itu ketika CPO naik memang dia akan diuntungkan. Kedua, ketika CPO amit-amit balik turun, dia tidak dirugikan. Nah, itulah kita cari yang sehat pertumbuhannya, kemudian dia juga kalau bisa tumbuhnya itu yang wajar ya, kalau bisa marginnya juga meningkat, kemudian kalau bisa mereka memiliki ya diversifikasi, tidak hanya tergantung pada harga komoditas saja ya. Itu yang kita untuk saat ini concern ya, green energy, renewable yang kita akan cari, karena ini adalah salah satu alternatif juga komoditas ini yang bisa menjadi sebuah ya untuk ETR kita ya, mendukung energi yang terbarukan ya gitu ya. Semoga ini akan menjadi sebuah siklus naik yang panjang seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, sebelum 2022. Oke.
Lanjut ya. Pak mohon arahan mengenai saham BSD untuk following. Oh, berarti trend following gitu ya. Kita akan lihat trennya seperti apa. Apakah saham ini cocok atau tidak gitu ya. Karena untuk melakukan strategi trend following itu tidak sekedar uptrend ya. Harus uptrend, tetapi tidak semua uptrend, saham yang uptrend itu cocok untuk trend following ya. Misalkan saham tersebut yang tidak cocok itu ya saham yang agresif ya, ketika dia spike kemudian turun lagi tetapi masih uptrend gitu, turunnya signifikan juga. Nah, itu tidak masuk dalam pilihan. Kalau saham yang uptrend perlahan konsisten, nah itu mungkin salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik jangka pendek, jangka menengah saham Bumi Serpong ini weekly ya. Kita lihat dari weekly, saham ini memang saat ini belum uptrend. Ya. Kita lihat di weekly ya, karena ini trend following itu kan kita gunakan jangka menengah ya untuk di Bulls Hunter. Ya, saham ini belum termasuk untuk trend following ya, karena memang secara trend belum terbentuk dengan baik ya trend naiknya itu. Kalau dia mau uptrend paling tidak harus naik di atas 1400 ya, itu untuk uptrend. Nah, itu belum tentu juga kita beli di situ kan, kita nunggu dulu konfirmasi pembentukan higher low dan sebagainya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih cocok untuk kalau trading ya, untuk swing trading ya, kita lihat dari wave ini lebih cocok untuk swing trading seperti itu. Mohon analisa BMRI untuk swing, apakah sekarang merupakan area entry yang ideal? Berapa target turun Bank Mandiri yang mengikuti penurunan IHSG diprediksi bisa ke 7.300? Oke, kita lihat Bank Mandiri. Seharusnya memang ikut turun ya, apabila kita tinjau dari teknikal BMRI sendiri saat ini memang sudah mulai turun ya. Bisa dikatakan penurunan ini belum terlalu signifikan juga. Melihat dari sini kemungkinan ini masih berada di atas 0,6 ya. Kalau kita melihat dari penurunan indeks yang di 0,6 ya, 618, itu berarti Bank Mandiri ini paling tidak dia bisa turun ke 6.400 ya. Gitu. Dan kalau untuk kita mau bicara trading di harga saat ini di harga 6.400, kita akan lihat ya apakah itu menarik atau tidak. Itu cukup menarik ya, bisa dikatakan untuk sekelas Bank Mandiri itu bisa ditradingkan. Sekali lagi untuk Bank Mandiri loh ya. Ini berbeda ketika kita bicara saham small cap dan middle cap yang beda ya. Nah, ini saham big caps ya, tentu saja untuk kenaikan sebesar 5% sampai dengan 10% itu kita membutuhkan koreksi yang lumayan untuk trading. Nah, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, bulan Juni misalkan kita baru trading setelah beberapa bulan, mungkin hampir lebih dari 1 tahun kita tidak trading saham blue chip seperti Mandiri ataupun BRI, kita baru trading di bulan Juni kemarin. Kenapa? Ya karena kita memilih saham itu berdasarkan potensi upside ya. Cukup atau tidak gitu ya, memenuhi syarat atau tidak ya. Kalau trading kan nggak lihat fundamental, yang dilihat adalah potensi profitnya, potensi technical reboundnya, potensi trennya seperti apa. Nah, kalau ini kita lihat barulah di 6.400 itu secara upside cukup untuk kita tradingkan. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai dengan 0,7. Jadi 6.400 itu paling tidak turun ke situ kalau indeks mencapai 7.300 ya. Nah, kalau turun ke 0,7 di harga berapa sih gitu ya? Di 6.050 sampai dengan 5.900, ini adalah area beli waktu itu di Bulls Hunter dan juga Private Trading Room. Kebetulan kedua layanan tersebut kalau tidak salah juga masuk ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Mohon bahas saham TAPG, apakah cocok untuk invest? Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita lihat. Ini juga ada korelasi dengan CPO ya. Kita lihat dulu secara fundamental seperti biasa, seperti yang lain-lainnya ya. Sebelum kita invest, sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah saham untuk tujuan jangka panjang, hal pertama yang kita harus lihat adalah bukan harga sahamnya, melainkan fundamentalnya dulu. Apakah fundamentalnya ini layak atau tidak? Kalau layak, barulah kita lihat teknikalnya sudah naik atau belum, atau bisa dibeli atau belum, menunggu dulu gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi kita lihat dulu berapa persen dia punya palm oil.
Kita lihat di sini ada palm oil dan rubber. Nah, di sini memang kita abaikan rubber karena memang palm oil yang paling besar dan sangat jauh kalau kita melakukan rasio revenue streamnya. Ya, dimana di 2023 kemarin dia punya total revenue ya itu sekitar 8,3 triliun itu dari sawit, dan juga untuk rubber itu hanya 23 miliar, artinya sangat ya jauh ya rasionya, sehingga kita abaikan, berarti ini memang ada korelasinya dengan SCPO. Nah, kita lihat dari pertumbuhannya seperti apa. Kalau kita lihat dari pertumbuhan layak atau tidak gitu ya, kita lihat dari sini. Di 2023 kemarin terjadi penurunan kinerja ya, dan itu wajar, saya rasa tidak hanya TAPG Triputra ya, lainnya saham yang lain pun juga saya rasa akan terjadi penurunan performance, di mana CPO waktu itu di bawah 4.000 ya. Dan kita lihat di sini terjadi yang namanya perbaikan kinerja di 2024 ini sampai dengan setidaknya 3 kuartal berturut-turut. Dari sisi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pertumbuhannya ini terjadi pada laba ya, baik itu operasional maupun laba bersih. Di atas belum terlalu bagus memang, tetapi saya rasa ini sudah cukup baik ya. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa berekspektasi kinerjanya ini akan sedikit lebih baik di 2024 ini, dan kemungkinan tidak tertutup kemungkinan ya kinerja ini dengan bullishnya CPO akan mendongkrak kinerja di tahun depan, atau setidaknya dari kuartal 4, kuartal 3 tahun ini gitu ya. Tadi sudah kita lihat kuartal 3 labanya meningkat ya, baik itu dari operasional maupun dari bottom line. Ya, saya rasa dengan bertahannya CPO di atas 4.400, kemungkinan ini akan membawa Triputra akan mencetak kinerja yang hampir mungkin belum setinggi 2022, tetapi paling tidak dia akan mendekati ya dari sisi revenue, baik revenue maupun laba bersih. Jadi sementara ini dengan momentum perubahan siklus dari CPO ini, saya rasa CPO mendukung untuk TAPG ini untuk kita berinvestasi secara fundamentalnya. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya? Apakah sahamnya ini sudah bisa dibeli atau perlu menunggu dulu karena mungkin sudah naik lebih dulu? Karena biasanya memang harga saham itu merespon lebih cepat dibandingkan karena ya ada insider dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa kuartal terakhir ini ya. Dari kuartal 3 awal itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan, dan ini rally ya. Dan dengan demikian ya, dengan kenaikan harga saham yang sudah lebih tinggi dibandingkan 2022 ya, kami melihat bahwa harga sahamnya itu sudah mengapresiasi fundamentalnya ya, bahkan lebih tinggi. Jadi ada ya overreaction dari harga sahamnya dengan kenaikan fundamental beberapa kuartal terakhir ini dari labanya meningkat. Nah, sehingga untuk membeli di harga saham saat ini saya rasa cukup terlalu beresiko. Meskipun saya tidak bilang saham ini bisa naik lebih tinggi. Kita tidak hanya mempertimbangkan potensi profit saja, namun dalam berinvestasi kita juga mempertimbangkan yang namanya aspek resiko yang bisa muncul. Walaupun ya nama investasi, kalau harga sahamnya turun nggak apa dong, kan kita bisa hold karena fundamentalnya baik. Tetapi ya itu tidak akan membuat investasi kita lebih optimal dan maksimal dari sisi capital gain-nya. Nah, agar investasi itu menjadi lebih optimal dan maksimal dalam sisi capital gain, ya tentu saja kita harus mengincar harga yang layak untuk dibeli ya. Jadi ketika kita menemukan sebuah saham yang fundamentalnya bisa dikatakan wow atau sangat layak ya, bukan berarti kita beli saat itu juga ketika kita melihat. Ya, ini yang kami lakukan. Misalkan kita merekomendasikan sebuah saham di peer ataupun peers, itu sudah melewati pemantauan berbulan-bulan untuk menunggu ya. Menunggu dia momentumnya mulai uptrend, menunggu dia koreksi dan sebagainya ya gitu. Nah, seperti sekarang ini saya rasa untuk kalau Anda belum beli loh, kalau sudah beli ya Anda bisa hold. Kalau belum beli, saya menyarankan tunggulah koreksi agar risikonya secara harga sahamnya lebih bisa
lebih rendah gitu. Misalkan ini dikasih atau tidak saya tidak tahu yang jelas, tapi kalau kita mau menunggu koreksi di harga saat ini ya, yang bisa kita tunggu ya 825 sampai dengan 770 itu masih bisa untuk kita sabar menunggu di area tersebut. Ya, itu bukan potensi optimal atau best price ya. Sekali lagi kalau Anda mau menunggu koreksi yang wajar, di harga itulah Anda mungkin bisa dapatkan. Tetapi sekali lagi ini bukan best price karena harga tersebut pun relatif sudah tinggi gitu ya dibandingkan dengan kinerja fundamental yang masih belum bisa lebih tinggi dibandingkan 2022 gitu. Dan juga Anda bisa lihat CPO-nya sendiri memang belum memecahkan rekor tertinggi gitu ya. Nah, kita harus rasional juga gitu ya. Meskipun sekali lagi ada yang namanya saham itu digoreng. Tapi kan kita berinvestasi tidak seperti itu. Kalau trading silakan Anda beli di harga sekarang pun oke aja. Tapi kalau investasi itu kita perlu yang namanya menahan diri dan lebih pasif dibandingkan dengan trader ya. Makanya yang mungkin member yang bisa menjalankan trading dan investasi itu memang hebat ya, bisa mengendalikan diri saat berinvestasi, bisa mengikuti perubahan market yang dinamis ketika trading ya gitu. Oke, jadi untuk edukasi sedikit. Baik Pak, saya sebagai pemula dan tidak begitu paham kalau mau memprediksi saham bagus atau tidak. Jadi saya memilih saham perusahaan yang tahu atau saya kenal. Dan tujuan invest saya juga untuk menabung jangka panjang dan jangka pendek. Apakah dengan situasi sekarang ini masih memungkinkan untuk terus invest? Katanya 2025 ekonomi akan memburuk. Ya, memang ya kami pun juga sepakat jika tahun depan itu mungkin akan terjadi sebuah yang namanya pergantian kepemimpinan selama 2 periode. Itu akan banyak penyesuaian mulai dari ya kita lihat dari sentimen dalam negeri, dari luar dan sebagainya, ada banyak perubahan. Tentu saja yang namanya market itu akan bisa saja terjadi yang namanya penurunan ya, atau bisa dikatakan koreksi ya. Nah, kalau memang tujuannya memang super jangka panjang dan tujuan untuk menabung, ya saya rasa dan itu Anda lakukan secara konsisten dalam katakanlah setiap bulan habis gajian dibelikan sebuah saham gitu. Ya kalau saran saya Anda bisa menabung saham itu saat terjadinya koreksi seperti sekarang ini. Ya. Tetapi kalau ketika IHSG nanti naik, ya Anda bisa stop dulu, Anda simpan sebagai cash. Ya tahan dulu, jangan sampai Anda beli di saat market sedang tinggi. Sekali lagi saya nggak tahu saham yang Anda beli itu apa ya, tapi kalau kami ya kita investasi kita harus tahu ya bisnisnya apa, usahanya ini apa, bagaimana karakteristiknya, dan dia akan diuntungkan atau dirugikan di masa yang akan datang. Kita harus tahu itu, tidak hanya kenal saja tapi kita harus bisa menghitung dan mengkalkulasi, memproyeksikan ya. Jadi tidak hanya sekedar kenal. Siapa yang tidak kenal dengan misalkan katakanlah yang sekarang ini lagi rame Sritek ya kan gitu, atau ya yang terdahulu seperti 3 pilar misalkan, atau apa yang harga sahamnya hancur padahal produknya ya cukup dikenal gitu ya. Jadi kenal saja tidak cukup, tetapi kita juga harus bisa mengkalkulasi. Namun kalau Anda merasa yang Anda kenal ini baik secara fundamentalnya, sehat, dan mungkin memiliki kekebalan dalam penurunan ekonomi, Anda bisa beli setiap ada penurunan market, terutama ya secara umum ya market. Saya tidak tahu sahamnya apa ya, saya pakai patokannya adalah indeks ya gitu. Kemudian bagaimana di 2025? Apakah kita stop invest? Kita tetap invest sampai dengan saat ini. Yang namanya market turun ya biasa, naik juga biasa-biasa aja ya. 2020 ya market crash besar ya. 2015 market juga turun, investasi tetap jalan biasa-biasa aja ya. Tetapi yang perlu Anda pastikan, harus dipastikan perusahaan yang Anda beli itu benar-benar memiliki fundamental yang layak ya. Sekali lagi tidak hanya kenal, tetapi memang Anda sudah tahu angka-angkanya. Wah Pak, saya tidak tahu cara mencarinya. Sekarang ini banyak ya informasi yang Anda bisa gali, di googling lah, Anda baca-baca tutorial, tips. Saya nggak akan ngajarin ya karena saya tidak buka kelas. Silahkan Anda searching, googling, banyak yang gratis-gratis juga bagus ya.
Channel-channel lain banyak bagus-bagus teman-teman, channel-channel yang punya sekarang ini ya influencer. Anda ambil saja ilmu-ilmunya, cara mereka memilih, coba Anda terapkan, Anda trial dulu cocok atau tidak dengan Anda gitu ya. Jadi banyak ya, channel itu tidak hanya cuma EF Advisor kan, banyak yang lebih terkenal, lebih bagus ya kan. Nah itu Anda bisa cari yang membagikan ilmu-ilmu cara memilih saham, cara screening saham seperti apa gitu kan. Gitu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar kenal produknya apa, tetapi kita tidak tahu sebenarnya bisnisnya ini sedang tumbuh atau tidak, profit atau tidak. Siapa yang tidak kenal dengan Goto ya, misalkan produknya Tokopedia ya, Gojek ya kan, GoPay ya kan, akan tetapi ya harga sahamnya nah gitu, sehingga kita harus benar-benar tahu. Saya nggak bilang Goto jelek ya, tapi kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita tahu kondisi keuangannya seperti apa, pertumbuhan seperti apa. Masalah ekonomi naik dan turun itu ya itu terjadi akan terus terjadi yang namanya market ya gitu. Jadi jangan terlalu takut, tetapi juga jangan terlalu berani. Biasa-biasa saja, selalu terukur ya. Ketika kita harus siap dengan risiko juga ya. Jangan sampai kita gara-gara wah besok tahun 2025 Indonesia akan kacau ekonominya, saya stop dulu dah. Ternyata tidak terjadi, kan namanya prediksi. Nah makanya malah justru ketika market bergejolak misalkan turun, itu adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Ya, gitu loh. 2020 adalah waktu terbaik investasi. Ya saya bisa bilang seperti itu, silahkan Anda tanya member peer. Beli BRI, beli Telkom, beli Astra, beli United Tractor ya itu. Jadi ya tidak semua sih saham yang dibeli di 2020 berhasil, tidak semua, tetapi secara general, secara umum ya namanya lagi diskon, masa kagak beli ya kan, kagak invest. Nah malah sekarang ini kita harus memilihnya lebih ini lagi, lebih berhati-hati lagi, karena memang market kondisi saat ini sedang tinggi. Ya, padahal ini lagi turun kan, koreksi wajar, tapi bukan turun yang serem gitu loh, turun yang biasa gitu ya. Oke, cukup ya. Semoga menjawab ya, karena pertanyaan memang sedikit saya sisipi edukasi, agak kemana-mana, tapi semoga dapat diterima intinya apa. Kalau masih bingung boleh tanya gitu ya. Oke, tolong bahas ASLC untuk swing trade. Oke, kita lihat ASLC untuk swing trade. Konsolidasi Pak ini sekarang ini ya, jadi untuk swing trade mungkin ya kita lebih baiknya menunggu dia turun dulu ya. Turunnya bisa ke berapa sih, di 0,3 ya, paling tidak di 89. Kalau tidak turun di situ mungkin tidak terlalu menarik ya. Tunggu di situ atau sekalian aja tunggu breakout atau di 108 ya. Jadi pilihannya ada dua itu ya. Tunggu di support ini, mana yang lebih dulu gitu ya. Oke, cukup. Izin bertanya mengenai saham PGO setelah keluar LabQ Q3 masih layak untuk invest? Kita lihat. Udah ada belum? Saya belum, terus terang belum saya lihat ya. Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Oh ini ya. Q3 ini revenue tumbuh 3%. Ya wajar ya, memang tumbuhnya cuma segini-segini, memang dia pertumbuhannya cukup moderat, bukan hyper growth ya. Ada perusahaan itu yang tumbuh moderat, ada yang hyper growth. Hyper growth itu yang tumbuhnya bisa di atas 50%, 100% gitu. Ya, ada yang 500%, 1000% labanya gitu. Ada yang seperti itu. Nah, untuk saham Pertamina ini saya rasa memang dia masuknya memang moderat. Moderat itu ya 5%. 10%, di bawah 50%, 30% misalkan seperti itu masih tumbuh ya. Tetapi ini terjadi koreksi beberapa kali ya. Kalau dilihat dari sini, dia masih tumbuh ya secara umum ya. Kemungkinan 2024, jadi koreksi yang kecil ya. Wajar ya. Jadi seperti halnya teknikal, fundamental itu juga bisa koreksi. Misalkan
Kuartal 1 bagus, kuartal 2 jadi jelek sedikit, koreksi ada penurunan. Kuartal 3 nanti bagus lagi. Itu bisa terjadi. Tapi yang jelas kita harus lihat tahunannya. Ya, tahunannya seperti apa, tren pertumbuhannya itu apakah melambat atau akselerasi ya. Jadi kita lihat di sini memang pertumbuhannya ini masih bagus, masih layak ya. Gitu. Oke. Tolong bahas NCKL bisa masuk di berapa untuk invest. Berarti langsung ke ini ya, saya anggap Anda sudah melakukan SOP awal mengecek fundamental. Anda hanya tanya di berapa bisa invest. Saya anggap ini like invest. Saya anggap loh Anda sudah lihat ininya loh ya, fundamentalnya loh ya. Gitu. Oke, kalau kita lihat dari tren turun seperti ini, saya nggak tahu apakah fundamental juga turun. Ya mungkin saya menyarankan tunggu di support 860 atau bagusnya ini di 760 ya. Dan ini tren masih turun ya, bisa tunggu di bawah lagi gitu ya. Oke, seperti itu. Mohon analisa secara teknikal apakah tren penurunan BRI masih akan berlanjut, kalau iya perkiraan sekitar harga berapa? Kebetulan saya sudah lepas BRI dan mau entry lagi. Kemarin sempat naik ya, kita bersih-bersih di Bulls Hunter. Anda bisa cek di sini juga ya kalau Anda mau, beli apa, jual apa barusan gitu ya. Anda bisa lihat di laporan kinerja terbaru kalau Anda mungkin pengen tahu gitu ya. Kemarin kita bersih-bersih saham BRI dan saham apa tuh. Sudah ada harusnya ya. Seharusnya sudah ada, admin sudah memberikan update. Kemarin ada kinerja Bulls Hunter ini kita bersih-bersih BRI ya, salah satunya karena apa? Karena trennya berubah ya, bukan karena jelek ya, fundamental bukan, kita tidak menggunakan fundamental dalam ini ya. BRI 1 2 3 4 kali kita jual di harga ya 4.800 4.700-an, sekarang turun ya. Ini untuk wave C ya, saat ini wave C juga kebetulan ABC-nya agak sedikit sama dengan indeks ya. Nah, kita lihat di sini target penurunannya masih di 0,6, ini sudah tercapai di 4.640, ini target turun yang kita sampaikan sebelumnya, dan kemungkinan ini bisa ke 0,7 ya di 4.000. Di sini ada gap support di 4.400-an sampai dengan 4.340 ya. Sementara ini akan mengarah ke sana untuk swing turun jangka pendek. Semoga ya tidak turun lebih dalam ya, karena mungkin banyak orang yang beli di atas-atas ini. Tetapi banyak saya baca memang kebanyakan yang beli itu cashnya tidak terbatas ya. Jadi kalau turun beli, nah itu nggak masalah sih. Ya kalau kayak saya ini ya, investor kecil seperti saya ini, saya harus melihat bener nih angka berapa kira-kira dia akan turun gitu ya. Baru saya akan beli kalau sudah angka itu tercapai. Nah ini berbeda cerita, memang kalau investornya itu mungkin sudah cinta mati dengan saham tersebut, kemudian duitnya ini nggak ada batasan ya kan, nggak ada batasan gitu, istilahnya sahamnya turun saya beli lagi, turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi, terus sampai mati ya, sampai selesai ya. Ya nggak selesai sih karena duitnya nggak habis-habis gitu ya, itu kan berbeda. Nah sekali lagi yang kami sampaikan seperti di F-Talk ini adalah untuk investor yang dananya ada keterbatasan ya, dan juga member-member kami yang ada di peer ataupun di peers dalam berinvestasi itu kami anggap memang memiliki keterbatasan, makanya semuanya diatur. Saham ini berapa PV, saham A misalkan beda dengan saham B itu berapa PV, itu diatur. Tidak asal beli tanpa ada batasannya. Semua ada batasan, karena sekali lagi kita memiliki modal yang terbatas yang harus diatur dan di manage gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan saya mau buyback nih BRI kira-kira di harga berapa untuk trading misalkan, secara teknikal memang di 0,6 ini bisa, tetapi kalau kita lihat dari koreksi wave B kemarin, koreksi dari turun ya, itu di 0,6 berarti ini bisa 0,7 ya gitu. Makanya saya menyarankan di sini juga ada gap ya, tunggu di bawah lagi tadi di angka yang saya sudah sebutkan sebelumnya gitu. Analisa United Tractor untuk swing trading jangka pendek sampai menengah. Oke, untuk swing trading jangka pendek aja ya.
Untuk swing trading saya jangka pendek ya, sayangnya saya nggak bisa kalau swing trading jangka menengah, takut profitnya hilang. Kalau jangka menengah saya pakai trend following ya, gitu. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pakai ya. Tentunya saya nggak pakai swing trading jangka menengah ya, saya nggak akan jawab pakai yang tidak saya pakai gitu. Takutnya nanti beda gitu ya. Nah kalau untuk swing trading jangka pendek, ya kan, kita lihat dulu apakah saat ini kondisinya memungkinkan untuk kita swing trading. Nah saham ini kan lagi konsolidasi sekarang, ya kan. Ketika kita lihat konsolidasi ini bukan berarti tidak bisa, bukan berarti begitu. Kita harus melihat dulu apakah secara teknikal saham ini memiliki ruang yang cukup atau tidak. Nah di ruang konsolidasi yang ada di United Tractor ini dari harga penutupan terakhir itu tersisa ke resist konsolidasi atau potensi kenaikan di konsolidasi ini hanya 2%, di bawah 3% lah ya, sehingga tidak cukup untuk ditradingkan buat kami. Nah sehingga kalau memang konsolidasi ini dapat berlanjut, masih berlanjut, saran saya tunggu koreksi dan ketika dia koreksi pun di support konsolidasinya itu sangat terbatas, hanya mungkin sekitar maksimal ya, kurang dari 10%, 8%-an ya. Nah, bagaimana Pak kalau kita melihat saham konsolidasi dengan potensi upside seperti ini? Saran saya tetap menunggu dia breakout agar ruang naiknya lebih baik ya, gitu. Jadi tunggu breakout di atas 28.000. Wah, lebih mahal dong dari harga sekarang. Kita nggak beli nominal ya, kita beli ruang naiknya lebih tinggi ya itulah kita beli. Tapi kalau ruang naiknya terbatas kita nggak beli, gitu kan. Kalau trading ya kita nggak beli nominal, mau harganya 30.000 kayak, kalau harganya 10.000 atau 500, kalau ruang naiknya terbatas ya kita nggak beli dulu, kita lihat aja. Tapi kalau harganya katakanlah 100.000, katakanlah saham yang 100.000 per lembar gitu kan, tapi ruang naiknya bisa ke 500.000 ya kita beli gitu ya. Jadi jangan digunakan pakai nominal ya, tetapi kita harus berpedoman. Kalau trading kita harus berpedoman berapa persen ya potensi kenaikan secara teknikal ya, jangka pendek gitu. Oke, cukup ya. Akhirnya Pak Yev kembali, sudah kangen. Semoga sehat selalu ibundanya di kampung. Terima kasih doanya. Alhamdulillah semua sehat, ayah saya sehat, ibu saya sehat, semua keluarga sehat. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, sudah mendoakan saya, sudah ya mengapresiasi Yev Talk ya, dan juga member-member kami yang sudah join juga menonton Yev Talk, mendengarkan edukasi-edukasi yang mungkin tidak disampaikan oleh advisor, karena advisor tugasnya bukan mengedukasi tetapi membantu Anda untuk mengambil keputusan ya. Saya terima kasih sekali atas Bapak Ibu yang sudah memberikan kepercayaan pada kami tentunya dalam memberikan edukasi dan juga memberikan advice dalam hal trading dan investasi saham. Semoga Yev selalu bermanfaat untuk semuanya, baik itu yang member maupun yang tidak member bisa memperoleh kebermanfaatan dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami miliki ya. Begitu saja, silahkan dianalisa lagi, silahkan diolah lagi informasi yang mentah ini ya, jangan ditelan mentah-mentah ya, selalu jadi penonton yang bijaksana, yang cerdas ya. Dan apabila mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang lengkap atau tidak spesifik atau kurang baik menurut Anda, silakan Anda berkonsultasi dengan advisor di chat di Telegram. Silakan konsultasikan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ditanyakan ya, nanti mereka akan bantu untuk menjelaskan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Yev Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.